Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Strategik kelas Akuntansi B 2018 akan memaparkan mengenai hasil analisis pada perusahaan Walt Disney. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Putri Apriliani dengan NIM 034. Kemudian ada teman saya yang bernama Laila Nuzilatul Rizky dengan NIM 025 dan Andini Oktaviani dengan NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Walt Disney. Walt Disney Company adalah perusahaan industri penyiaran hiburan dan media di seluruh dunia. Disney adalah konglomerat yang terdiversifikasi, memiliki ABC, ESPN, taman hiburan, jalur pelayaran, dan banyak lagi. Disney Marvel Entertainment adalah penerbit buku komik dan produser film papan atas. Berkantor pusat di Pusbank, California. Visi misi Walt Disney. Visi Disney adalah membuat orang bahagia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Walt Disney. Walt Disney pertama kali didirikan oleh Walt Disney dan saudaranya yang bernama Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio pada tahun 1923. Lalu, pada tahun 1925, perusahaan yang bernama Disney Brothers Cartoon Studio itu diubah namanya menjadi Walt Disney Studio. Lalu pada tahun 1955, Disney membuka Disneyland untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 1967 didirikanlah Walt Disney World Resort. Dan pada tahun 1933 Disney Channel didirikan stasiun televisi pertama kali. Penghargaan dari tahun 1932 sampai 1969, Disney memenangkan 22 penghargaan Academy Awards dan dinominasikan 59 kali, menerima medali kebangsaan presiden pada tahun 1664. Selanjutnya, di sini kelompok kami menggunakan 3 analisis untuk menganalisis perusahaan Walt Disney. Analisis yang pertama yaitu Internal Assessment atau EV, Internal Factor Evaluation Metric. Yang kedua ada External Assessment atau EV, External Factor Evaluation Metric. Dan yang ketiga menggunakan metrik Boston Consulting Group atau BCG. Analisis yang pertama yaitu EV. Di sini kami telah mengumpulkan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan Walt Disney yang terdapat pada kasus. Kekuatan yang pertama, merek Disney sudah dikenal dan populer di seluruh dunia. Ini menjadi kekuatan perusahaan Disney. Yang kedua, struktur organisasi dari Walt Disney. Disney beroperasi menggunakan organisasi unit bisnis strategi, struktur yang terdiri dari 5 segmen. Segmen yang pertama yaitu jaringan media, segmen yang kedua taman dan resort, yang ketiga studio hiburan, yang keempat produk konsumen, dan yang kelima yaitu media interaktif. Kekuatan Disney yang ketiga yaitu operasi Walt Disney menghadirkan diri sebagai bisnis yang berorientasi pada kebutuhan keluarga, dapat digunakan pada berbagai kalangan umur sehingga cocok bagi setiap pelanggan. Kekuatan yang keempat yaitu
Disney mungkin adalah pemberi lisensi terbesar di dunia untuk barang dagangan berbasis karakter dan pro penjualan dan distributor produk terkait film anak-anak berdasarkan penjualan eceran. Yang terakhir yaitu segmen media interaktif Disney membuat dan menghadirkan game dan media untuk ponsel cerdas dan tablet. Kelemahan dari perusahaan Disney yaitu dengan jaringan media, Disney memiliki dan mengoperasikan jaringan televisi ABC yang menjangkau 99% dari seluruh rumah tangga Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Disney sangat bergantung pada pendapatan Amerika Serikat. Selanjutnya, di sini sudah ditampilkan IV atau Internal Factor Evaluation Metric dari perusahaan Disney. Kekuatan yang pertama yaitu merek Disney sudah populer di seluruh dunia. Kami beri bobot 0,17, peringkat 4, dan skor bobot 0,68. Yang kedua, memiliki banyak saluran televisi dengan bobot 0,17, peringkat 4, dan skor bobot 0,68. Yang ketiga, memiliki berbagai segmen hiburan keluarga dengan bobot 0,15, peringkat 3, dan skor bobot 0,45. Yang keempat, memiliki kekuatan akuisisi dengan bobot 0,15, peringkat 3, dan skor bobot 0,45. Yang terakhir yaitu memiliki kenaikan bersih pendapatan sebesar 17,4% dengan bobot 0,15, peringkat 3, dan skor bobot 0,45. Selanjutnya, kelemahan dari Disney. Yang pertama, Disney memiliki 2,45 miliar dolar dari proyek yang sedang berjalan. Goodwill sebesar 25 miliar dolar, sepertiga penuh dari total aset yang bukan merupakan hal yang baik, dengan bobot 0,1, peringkat 2, dan skor bobot 0,2. Yang kedua, Disney sangat bergantung pada pendapatan Amerika Serikat dengan bobot 0,1, peringkat 2, dan skor bobot 0,2. Hasil skor bobot yaitu 3,11. Dari tabel IV Matrix di atas dapat diketahui nilai skor bobot atau WACC score Walt Disney adalah sebesar 3,11. Jumlah ini berada di atas rata-rata yaitu 2,5, mengindikasikan bahwa Walt Disney memiliki potensial internal yang cukup kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan tentang peluang dan ancaman. Inovasi teknologi memberikan peluang bagi Walt Disney dalam lingkungan industri. Tren merupakan peluang dalam analisis SWOT. Perusahaan memiliki peluang mengembangkan teknologi baru dalam meningkatkan bisnis globalnya. Contohnya, implementasi teknologi digital yang dapat meningkatkan efisien bisnis di taman hiburan dan resort. Disney bersaing langsung dengan NBC Universal, Paramount Pictures, Time Warner, CBC Corporation, News Corporation, Carnival Corporation, dan Royal Caribbean. Dan secara tidak langsung dengan semua hiburan keluarga bisnis berorientasi global. Intinya, semua hotel, restoran, taman air, dan atraksi ada di dekat 14 taman hiburan Disney. Terdapat bisnis saingan seperti SeaWorld, Marineland, dan Silver Spring di Florida. Ada taman hiburan baru yang besar dikelola negara Cina dijadwalkan untuk dibuka pada tahun 2014. Tepat di samping Taman Hiburan Disney juga dijadwalkan untuk dibuka pada tahun 2014 di Shanghai, Cina, sehingga akan menjadi pesaing utama. Selanjutnya adalah analisis external assessment atau EV, External Factor Evaluation Metric. Ada peluang. Di sini ada segmen pasar baru.
bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya didapat dari 0,08 dikali 3 sama dengan 0,24. Kemudian ada kemudahan dalam memasuki pasar global. Bobotnya 0,11, peringkatnya 4, skor bobotnya jadi 0,43. Ketiga, ada pasar Hollywood yang terbuka untuk berbagai genre film. Bobotnya 0,11, peringkatnya 4, skor bobotnya 0,43. Selanjutnya adanya saluran media yang baru, bobotnya 0,05, peringkatnya 2, skor bobotnya jadi 0,11. Selanjutnya di peluang juga ada peningkatan penggunaan internet di dunia melalui pemasaran melalui website, bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya 0,24. Selanjutnya yang terakhir ada pengembangan berbagai versi dari produk perusahaan, bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya jadi 0,24. Selanjutnya dari sisi ancaman ada pesaing memproduksi berbagai film, bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya jadi 0,24. Yang kedua, ada perubahan teknologi yang membutuhkan banyak biaya dan selera konsumen yang berubah. Bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya 0,24. Selanjutnya ada maraknya kasus pembajakan film dan lagu, bobotnya 0,11, peringkatnya 4, skor bobotnya 0,43. Selanjutnya ada kesulitan dalam mempertahankan citra merek produk perusahaan karena banyaknya pesaing, bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya 0,24. Terakhir adanya konten dalam film atau produk yang tidak sesuai dengan target pasar utama perusahaan, bobotnya 0,08, peringkatnya 3, skor bobotnya 0,24. Jadi totalnya ada 3,11. Nah, pada saat ini mengenai kesimpulan dari internal assessment dan external assessment. Yang pertama dari IV, Internal Factor Evaluation Metric. Dari tabel IV matrix di atas dapat diketahui nilai skor bobot atau weight score Walt Disney adalah sebesar 3,11. Jumlah ini berada di atas rata-rata yaitu 2,5 karena kita ngambil nilai rentang adalah 1 sampai 5. Mengidentifikasi bahwa Walt Disney memiliki potensial internal yang cukup kuat. Yang kedua, kesimpulan yang kedua dapat dari external assessment atau EV, external factor evaluation metric. Dari tabel EV metric di atas dapat diketahui nilai skor bobot atau weight score Walt Disney adalah sebesar 3,11. Jumlah ini berada di atas rata-rata juga 2,5, mengidentifikasi bahwa Walt Disney memiliki potensial eksternal yang cukup kuat. Jadi dari sisi IV dan EV, Walt Disney memiliki potensi yang cukup sama-sama cukup kuat. Oke, masuk ke materi DCD Metric. Data yang ada pada tabel kita ambil dari annual report 2012. Sedangkan untuk menghitung relative market share kita bandingin pada divisi yang ada di Walt Disney. Misal, Media Networks itu relative market share-nya 1,5 dari revenue-nya Media Networks yaitu 19,436 dibagi 12,920. Yang lain, misal ada interaktif media, relatif market share-nya itu 0,0 dari revenue interaktif media 845 dibagi dengan revenue milik Media Network yaitu 19,436. Seperti itu. Untuk industri growth rate, kita lihat di annual report, perubahan dari 2011 ke 2012, ternyata pendapatannya berubah sekitar persenan yang ada pada dalam tabel. Untuk hasilnya, Park and Research dan Media Network berada pada kuadran 2 atau STAR, di mana strategi alternatif yang dapat digunakan perusahaan yaitu ada integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, atau
Hasil dari BCG Matrix, diketahui bahwa Park and Resort dan Media Network berada pada kuadran 2 atau kuadran star, bintang, di mana pada strategi ini dapat digunakan alternatif seperti integrasi ke belakang, integrasi ke depan, atau integrasi horizontal. Ada juga strategi yang dapat diterapkan yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Sedangkan BCG Matrix untuk consumer product berada pada kuadran 1 atau question mark, di mana strategi alternatif yang dapat digunakan perusahaan yaitu ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. Dan hasil pada studio entertainment serta interaktif media berada pada kuadran 4 atau DOG. Intinya pada strategi ini alternatif yang dapat digunakan perusahaan yaitu likuidasi, divestasi, atau retrenchment. Oke, kesimpulannya, Walt Disney ini memiliki hasil analisis IPE dan EVA yang baik. Menurut analisis BCG, studio entertainment dan interaktif media produk berada pada kuadran 4 atau DOG. Di sini interaktif media sendiri sudah beberapa tahun tidak menghasilkan keuntungan. Jadi sebaiknya dilakukan strategi retrenchment, mengurangi biaya pada interaktif media dan kemudian fokus kepada studio entertainment dan interaktif agar bisa memperoleh kenaikan laba persentase pendapatan setiap tahunnya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga